Sebelumnya kita sudah bicarakan tentang perkataan dari pengarang matan kitab ini, yaitu Abu Syuja. Abu Syuja, yaitu matan takrib. Beliau mengatakan, saya diminta oleh sebahagian sahabat untuk mengerjakan sebuah ringkasan, mukhtasar namanya, mukhtasar. Dalam ilmu fikih kita sudah jelaskan apa itu fikih, baik secara lughatan, secara bahasa, wastilahan, secara istilah dari ilmu fikih itu, keilmuannya. Nah, beliau melanjutkan fikih apa? Karena orang berpikir kan, ini fikih madhab apa? Madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Hambali, madhab Syafi'i, atau madhab apa? Maka beliau perjelas, ala madhabil imam, atas atau menurut madhab imam. Nah, imam ya. Imam siapa? Apa itu imam? Lalu beliau lanjutkan, al-imam yang dimaksud adalah al-imamul a'zam. Al-imamul a'zam artinya imam yang paling agung. Jadi karena ya beliau madhab Syafi'i, tentu menurut beliau di antara seluruh imam yang paling agung adalah Imam Syafi'i. Al-mujtahidi, seorang imam yang paling agung dan juga imam yang mujtahid, ahli dalam berijtihad. Apa itu ijtihad? Ijtihad itu adalah mengerahkan seluruh batas kemampuan, jadi mengerahkan batas kemampuan untuk menghasilkan sesuatu, itu ijtihad. Seluruh kata-kata yang dibentuk dari kata jim, ha, dan dal mengandung makna tadi. Mengerahkan segala upaya, batas kekuatan untuk mengerjakan apa saja, itu namanya jahada. Karena itu ada namanya jihad. Jihad itu artinya kita berjuang sepenuhnya, itu jihad ya. Kalau cuma setengah-setengah belum dibilang jihad. Jihad itu orang mengerjakan sesuatu, berjuang dengan segala daya upaya. Kalau pernah dengar juga mujahadah, ini orang mujahadah, melawan hawa nafsu. Berjuang, itu berjuang artinya bagaimana? Bukan berjuang sembarangan, berjuang sungguh-sungguh. Nah, orang berijtihad adalah proses dalam apa? Mengambil kesimpulan sebuah teks, sebuah nas. Ada sebuah kejadian, ada sebuah kasus, hukumnya apa? Setiap kasus pasti ada hukumnya, iya kan? Hukum tadi yang taklifi ya. Yang ada berapa hukum taklifi? Ada 5 ya. Ada wajib, mandub atau sunnah, ada haram, ada makruh, dan ada mubah. Pasti salah satu dari 5 hukum itu menjadi hukum dari setiap kasus. Ada kasus ini hukumnya apa? Oh, mubah. Apa dalilnya? Nah, bagaimana mereka menyimpulkan itu menjadi mubah? Tentu akan mencari dari berbagai macam sumber. Mereka lihat ayat, mereka lihat hadis, mereka lihat ijma, mereka lihat qiyas, mereka lihat dari, dan nas saja tidak mudah. Nas itu semuanya dikumpulkan, bukan cuma dapat lihat satu nas langsung setelah itu ambil kesimpulan. Kumpul nas yang sama tentang hal tersebut yang terkait. Lalu setelah itu dilihat dari sisi bahasanya, dilihat dari semua sisi. Baru dilihat konteksnya, dilihat ini apakah mutlak atau muqayyad, ini am atau khas, ini mujmal atau semuanya dilihat. Itu namanya proses ijtihad. Tidak gampang. Dia harus lihat begitu ada sunnah, ini sunnah, dalilnya apa? Derajatnya apa? Seorang mujtahid mutlak seperti Imam Syafi'i, dia tidak mengikuti imam lain dalam menilai sebuah hadis. Tidak. Dia punya
penilaian sendiri dan punya kemampuan menilai sendiri. Oleh karena itu beda dengan seorang sekarang, tidak ada yang bisa disebut mujtahid mutlak. Oke lah, dia bisa berijtihad dalam bidang ini, tapi begitu di sunnah dia tidak terlalu ngerti. Dia mengikuti saja imam yang ada. Sekarang orang kalau hendak menilai sunnah sudah ikut saja Imam Bukhari, Imam Muslim kan. Dulu kan belum ada Imam Syafi'i kan, tidak ada Bukhari, belum ada tuh. Mereka menilai sendiri, menurut saya ini dalil sahih, ini tidak. Itu ya, karena Imam Bukhari lahir sesudah Imam Syafi'i. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal muridnya Imam Syafi'i. Oke, itu namanya ijtihad. Oleh karena itu ijtihad itu sesuatu yang perkara besar. Nanti kita akan belajar dalam ilmu usul fikih derajat tingkatan-tingkatan mujtahid. Syarat-syarat mujtahid ada nanti di kitab usul fikih. Siapa saya yang bisa disebut mujtahid? Kita ini mujtahid tidak. Kita ini tidak ada bisa disebut mujtahid. Mungkin mujtahid, bahkan mujtahid yang paling ringan itu kan mujtahid dalam mentarjih. Dalam mentarjih itu juga bisa dikatakan ijtihad, yaitu dalam melihat dalil mana yang paling kuat. Itu mujtahid dalam mentarjih. Nasiri sunnah itu julukan beliau ya. Beliau adalah disebut sebagai penolong sunnah. Jadi kalau disebut kaum ikut madhab apa? Ikut sunnah atau ikut madhab Syafi'i? Madhab itu Imam Syafi'i adalah penolong, pejuang sunnah. Lalu kalau Imam Syafi'i saja tidak dianggap sebagai mengikuti sunnah, lalu siapa mengikuti sunnah? Beliau adalah nasiris sunnah. Waddin, penolong agama. Kunyahnya Abi Abdillah, ayahnya Abdullah. Abdullah papa, begitu. Nama anaknya adalah Abdullah. Namanya siapa? Muhammad. Bapaknya Idris. Bapaknya Idris siapa? Abbas. Bapaknya Abbas. Utsman. Bapaknya Utsman. Syafi'. Oleh karena itu beliau dijuluki Asy-Syafi'i, dinisbatkan kepada kakek buyutnya. Kayak antum apa namanya? Marga antum apa? Sitorus. Itu kakek buyut kan? Dinisbatkan antum bikin madhabnya bukan madhab Heri, madhab Sitorusi. Gitu. Begitu juga Imam Syafi'i. Madhabnya bukan disebut madhab Idrisi atau Muhammadi. Antum namanya Muhammad Reda Kamaru. Begitu antum bikin madhab, aliran, ini aliran apa? Aliran Kamarui. Kamaru. Tidak dibilang aliran Ridha. Gitu. Itu biasa. Biasa mengambil nama kakek atau nama ayah, bahkan kakek buyut. Ahmad bin Hanbal. Justru diambil ayahnya Hanbal. Hanbal ya, bukan anak, bukan dia. Oleh karena itu biasa. Kalau Imam siapa? Abu Hanifah ya, Hanafi. Mazhab Hanafi. Nah, kalau pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab, itu sesuatu yang biasa kalau disebut dengan Wahabi. Kenapa? Dan itu bukan sebenarnya cuman karena dia mengikuti mazhab atau cara berpikir dari dari Muhammad bin Abdul Wahab. Tidak disebut Muhammadi, tidak ada masalah. Disebut Wahabi. Dan kenapa harus merasa merasa enggan kalau disebut Wahabi? Seolah-olah kalau itu Wahabi, seolah-olah jadi mereka dituduh, kenapa bilang kami Wahabi? Artinya kalian itu adalah pengikut dari Muhammad bin Abdul Wahab. Dinafikan enggak itu? Kalian mengikuti Muhammad bin Abdul Wahab tidak? Kita ikut Nabi Muhammad. Oh, berarti mana yang kalian ikuti, Muhammad bin Abdul Wahab atau Nabi Muhammad? kan mengikuti sebuah madhab bukan berarti tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Kita mengikuti sebuah madhab atau aliran, artinya kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan melalui pemahaman mereka. Kenapa? Karena kita tidak punya kemampuan langsung untuk memahami Al-Quran dan
sunnah gitu. Dan seperti itulah kita diperintahkan. Kalau jago, tidak apa-apa, silahkan. Tapi kalau tidak jago, tahu diri. Jangan tidak jago, tempo jago-jago. Kalau tempo jago-jago namanya, kalau tempo jago-jago itu bahaya sekali. Kenapa? Karena dia mengambil keputusan, berijtihad, walaupun benar, maka itu namanya lahunga. Tahu lahunga? Ilo lahunga? Lahunga itu apa bahasa Indonesianya? Kebetulan. Kebetulan aja benar. Beruntung kebetulan aja benar. Dia berfatwa, tapi tidak punya kemampuan berfatwa. Ternyata pas sesuai dengan kebetulan. Itu tetap berdosa. Walaupun yang disampaikan itu benar. Karena ini bukan soal hasil. Ini masalah apakah orang itu punya kemampuan atau tidak. Kalau orang punya kemampuan, lalu dia sudah berusaha sungguh-sungguh, ternyata keliru, dapat dosa atau pahala? Dapat pahala. Orang tidak punya kemampuan dan dia tetap memaksakan diri dan benar, dapat dosa atau pahala? Dapat dosa. Masalahnya bukan di hasil, tapi di proses. Kalau prosesnya benar dari orang yang benar, walaupun hasilnya keliru, tetap dapat pahala. Kalau prosesnya salah dari orang yang tidak punya kemampuan, hasilnya benar, tetap dia dapat dosa. Begitu. Itulah penghargaan terhadap Nabi. Begitu juga dakwah. Dakwah itu tidak melihat hasil, tapi melihat proses, upaya. Nabi Nuh termasuk ulul azmi, padahal umatnya paling sedikit. Umatnya sedikit sekali. Cuma beberapa ratus orang. Nabi Yunus, pengikutnya sampai puluhan ribu, bahkan mungkin ratusan ribu. Dia kan berdakwah di sebuah tempat yang dalam Al-Quran dikatakan mi'ati alfin au yazidun, yang diutus kepada sebuah tempat yang penduduknya sekitar 100.000 atau lebih. Kira-kira Nabi Yunus itu diutus seperti orang di kota Gorontalo. Kota Gorontalo ini atau di Bone Bolango, penduduknya 100.000 lebih. Itu kan setelah Nabi Nuh tinggalkan, pergi, karena mereka kan menolak Nabi Nuh. Akhirnya Nabi Yunus kan merasa kesal, akhirnya dia pergi. Setelah itu mereka melihat tanda-tanda azab Allah. Saat itu ternyata mereka bertobat. Setelah itu ternyata mereka beriman. Dan yang beriman kan berarti banyak ya. Tapi Nabi Yunus tidak pernah menjadi ulul azmi. Nabi Nuh ulul azmi, karena betapa ketahanan, keteguhan Nabi Yunus. Bayangkan 900 tahun berdakwah, yang masuk Islam cuma 100-an orang. Berarti 1 tahun cuma berapa? Tidak sampai 1 orang. 1 tahun tidak sampai 1 orang. Jadi 900 tahun. Cuma 100-an orang. Kalau misalnya hitung 200 orang. Berarti selama 3 tahun atau 2 tahun cuma dapat 1. Bayangkan itu. Kita alhamdulillah buka ta'lim 1 tahun sudah ada hampir 20 orang. Sudah syukur alhamdulillah. Tapi bukan berarti kita lebih baik dari Nabi Nuh. Tidak. Bukan berarti seperti itu. Gitu. Oke. Wulida, beliau dilahirkan di mana? Di Gaza, di Palestina ya. Beliau ini orang Palestina ya, orang Gaza. Tapi bukan asli Gaza. Beliau aslinya adalah dari Mekah juga. Sanata khamsin wa mi'ah. Beliau lahir di tahun 150. Khamsin itu 50, mi'ah 100, berarti 150 Hijriyah. Wa mata, dan beliau meninggal kapan? Rahmatullahi alaihi wa ridwanuhu, semoga rahmat Allah untuknya dan begitu juga keridhaannya. Ada yang kesini? Yaumal Jum'ati, beliau meninggal di hari Jumat Salkha Rajab, di akhir Rajab. Salkha itu arti aslinya menguliti ya. Menguliti. Di akhir Rajab. Ya seperti kemarin ini ya. Mungkin ini kan awal Sya'ban ya. Jumat yang kemarin itu. Itu Salkha Rajab. Sanata arba'in wa mi'atai, tahun 204. Artinya umur beliau berapa?
54 dalam Hijriyah. Kalau Hijriyah itu kan setiap, berarti kita kurangi 2 tahun kurang lebih ya. Kalau hitung Masehi berarti 50-an. Beliau tidak 52 tahun. Beliau sudah meninggal umur 52 tahun. Kalau di PNS belum pensiun. Masih muda. Berapa tahun itu? Iya. Tapi bayangkan sudah menjadi imam besar. Bahkan kayak Imam Nawawi itu meninggal umur 46 tahun atau 45 tahun. Iya. Masih lebih tua saya, lebih tua antum. Ya, tapi Imam Nawawi menghasilkan karya besar. Imam Al-Ghazali meninggal umur 55 tahun. Jadi ini bukan masalah usia, ini masalah memang Allah menyiapkan mereka untuk menjadi imam-imam dunia, menjadi penolong agama ini. Kita insya Allah walaupun tidak seperti mereka, tapi mengikuti jejak mereka, insya Allah masuk pada orang P golongan sama-sama. Itu ya. Kita tidak bisa alim seperti mereka. Aduh, kita mau belajar 500 tahun belum tentu bisa alim seperti mereka. Tapi bukan berarti kita putus asa, tidak. Kita walaupun tidak seperti mereka, kita akan terus mengikuti jejak mereka supaya nanti begitu dibangkitkan, ternyata dibangkitkan bersama siapa? Bersama Imam Syafi'i, bersama Imam Ahmad, bersama para sahabat. Kenapa? Karena kita mengikuti jejak mereka, walaupun tidak pintar seperti dorang, walaupun tidak soleh seperti dorang. Yang penting kita ada di satu sampan, di satu frekuensi. Kita insya Allah karena mencintai mereka dan mengikuti jejak mereka, itu pentingnya cinta ya. Mencintai orang saleh itu penting, mengikuti jejak mereka itu penting. Kenapa? Dengan kita mencintai mereka, dengan kita mengikuti mereka, walaupun kita tidak seperti mereka, maka insya Allah kita akan dibangkitkan dalam kelompok mereka insya Allah. Wasafa wasfun, memberikan sifat, menyifati. Jadi mensifati al-musannif, penulis kitab ini, mukhtasarahu, kitab ringkasannya, mukhtasarnya ini, maksudnya Imam Abi Syuja ya. Jadi memberikan sifat, ini sifat dari kitab saya yang saya susun. Karakternya seperti ini. Minha, diantaranya, apa sifat dari buku ini? Ciri buku ini apa? Bukan ininya ya, bukan yang syarahnya ya, kitab aslinya ya. Yang pertama, fi ghayatil ikhtisar. Ghaya itu puncak, ikhtisar ringkas. Berada pada puncak keringkasan, sangat ringkas. Berarti betul-betul ringkas ini. Wa nihayatil ijaz. Ijaz itu artinya juga ringkas. Nihaya puncak juga. Nihaya itu ujung ya. Nihaya. Ada lagunya itu ya. Bidaya itu bidaya. Bidaya itu awal ya. Kalau akhir nihaya. Jadi akhir dari yang ringkas. Betul-betul ini sangat ringkas. Wal ghayah, terus lanjut. Jadi apa itu makna ikhtisar, ghayah, nihaya? Dia katakan al ghayah wan nihaya mutakhariban. Al ghayah itu dan nihaya punya makna yang berdekatan, mirip. Yang satu ghayah itu puncak, nihaya ujung. Puncak dengan ujung mirip-mirip ya. Akhir. Nihaya itu akhir. Ghayah itu kan batas ya. Ini ghayah, tujuan, batas. Begitu juga ikhtisar dan ijaz juga punya makna yang mirip, yaitu ringkas. Jadi kitab ini yang matannya ya, itu diharapkan dihafal di luar kepala. Yang matannya. Jadi misalnya bab Kitabut Thahara, al-miyahul lati yajuzu biha at-tathhiru sab'u miyahin. Itu kita kalau di pondok memang disuruh hafal. Kita memang dulu pernah menghafal, tapi kalau tidak diulang-ulang, nah Quran juga mulai hilang-hilang ya. Tapi yang namanya matan memang sebaik-baiknya dihafal. Jadi kalau kita hafal matannya,
Itu sudah jadi modal besar. Yang berikutnya biar tidak usah dihafal, tidak apa. Apa kitab-kitab yang lain cukup dibaca, dipahami, tapi matanya kita hafal. Iya. Oke. Lalu beliau katakan, wasa'alani aidan ba'dul asdiqa. Selain, jadi teman-temannya ini selain meminta untuk membuat kitab yang mukhtasar, yang ringkas, tapi mereka juga memintaku, sa'alani aidan, memintaku juga untuk apa? Atau ba'dul asdiqa ini ya, sebagian teman-teman untuk apa? An uktsira fihi, untuk memperbanyak di dalam mukhtasar ini, memperbanyak apa? Minat taksimat, pembagian-pembagian dalam fikih, pembagian-pembagian hukum. Jadi jangan sampai ringkas, baru tidak ada dia punya pembagian, bikin banyak pembagian. Nanti kita akan temui pada saat kita akan baca kitab ini. Ini paling tidak kita ada gambaran umum bagaimana ciri dari kitab ini. Jadi ciri kitab ini yang pertama adalah sangat ringkas. Yang kedua cirinya adalah, selain itu sebelumnya apa? Mudah untuk dipelajari dan mudah untuk dihafal. Sudah 3 ya. Dan yang keempat adalah banyak pembagian-pembagian fikih. Terus lil ahkamil fiqh. Jadi yang berikut adalah menetapkan sifat-sifat khisal yang wajib dan yang sunnah dan selainnya. Jadi untuk ditetapkan ini bahagian-bahagian hukum yang wajib, yang sunnah dan sebagainya. Itu beberapa karakter dari kitab ini. Terus ajabtuhu ila su'alihi fi dzalika taliban bithawabi min Allah ta'ala jazai ala taliban lithawabi min Allah jazaan ala tasnifi hadzal mukhtasari taliban ila Allah subhanahu wa ta'ala bil i'anati min fadli ala tamami hadzal mukhtasari. Oke. Fa'ajabtuhu, maka aku menjawab, aku menerimanya. Dengan apa? Ila su'alihi fi dzalika. Saya menerima permintaan itu. Taliban litsawabi. Tujuannya adalah untuk mencari pahala. Minallahi, dari Allah, jazaan, sebagai balasan ala tasnifi hadzal mukhtasari, karena menyusun kitab ini. Jadi saya susun ini mengharapkan pahala. Raghiban minallahi ta'ala, mengharapkan dari Allah, fil i'anati, mengharapkan apa dari Allah? Agar i'anah, apa itu i'anah? Pertolongan, min fadlihi, dari keutamaannya. Maksudnya meminta apa, mengharapkan keutamaan dari Allah untuk apa? Agar ditolong atas apa? Ala tamami hadzal mukhtasar, agar menyempurnakan mukhtasar ini. Terus wa fit taufiqi lis-shawabi wa huwa diddul khata'i. Dan juga meminta kepada Allah untuk apa? Mengharapkan diberikan, dibantu untuk apa? Taufik. Taufik itu dibantu, dimudahkan ya. Taufik. Orang kalau diberikan taufik itu dia ingin sesuatu, diberikan taufik, dimudahkan gitu. Sesuai dengan apa yang diinginkan. Lis-shawab, agar dibimbing, dimudahkan untuk mendapatkan kebenaran. Kalau shawab pahala, kalau shawab jangan bilang wallahu a'lamu bis-shawab. Wallahu a'lamu bis-shawab. Jangan wallahu a'lam bis-shawab. Itu berarti Allah yang lebih tahu pahala. Wallahu a'lamu bis-shawab. Allah yang lebih tahu kebenarannya. Wa huwa diddul khata'i. Apa itu shawab? Shawab adalah lawan kata dari atau antonim dari kata khata, dari kata salah. Innahu, ya Allah, hu itu adalah Allah ya,
atas apa yang alama, atas apa yang yasha'u, yang dia inginkan. Ay yurid. Yurid sama yasha'u itu sama ya. Yang dia kehendaki, yang dia inginkan. Qadir, maha. Apa? Maha kuasa. Mampu. Ay qadirun. Sama ya. Qadirun atau qadirun. Mampu ya. Berkuasa. Wa bi'ibadihi. Kata latif. Wa bi'ibadihi latifun ya. Khabir. Kata-kata awal, wal awalu latif ya. Yang awal ini muktabas, itu muktabasun diambil, dikutip dari apa? Dari firman Allah, Allahu latifun bi ibadihi. Diambil dari itu ya, firman Allah ya. Wasani min qawlihi ta'ala wa huwal hakimul khabir. Dan yang kata-kata khabir itu diambil dari firman Allah, wa huwal hakimul khabir, dikutip dari situ. Muktamasun itu bisa dikatakan dikutip. Terus wal latiful khabiru. Wal khabiru ismani min asma'ihi ta'ala. Jadi latif dan khabir kedua-duanya adalah bagian dari nama Allah. Allah latif, Allah juga khabir. Itu kita bisa lihat ya, bagian dari nama-nama Allah adalah latif dan khabir. Terus wa ma'nal awal, ma'na latif apa? Al-alimu bidaqaiki al-umuri wa mushkilatiha. Oke. Jadi yang disebut dengan latif adalah al-alim yang mengetahui daqaikil umur. Masalah-masalah yang sangat terperinci, yang sangat rinci, yang sangat orang bilang masalah-masalah halus, orang bilang ya, masalah-masalah rinci gitu. Wa mushkilatiha, dan kesulitan-kesulitan dari sebuah masalah. Terus wa yutlaqu aidan bi makna rafiqi bihim. Dan kadang latif juga dimaknai rafiq. Rafiq bihim ya. Bihim. Lembut, bisa dikatakan lembut. Terus Allah Ta'ala alimun bi ibadihi wa bi mawadi'i hawaijihim rafiqun bihim. Maka Allah Subhanahu wa taala itu alim, mengetahui bi ibadihi, mengetahui keadaan hambanya. Wa bi mawadi'i hawaijihim, dan juga mengetahui apa? Tempat-tempat kebutuhan hamba, kondisi hamba dia tahu. Allah tahu apa yang kita orang butuhkan. Jadi, dan selain itu Allah juga kalau kita bilang latif, Allah juga adalah rafiqun, maha lembut, maha sekasih dengan hamba. Dia tahu masalah kita, tapi Allah juga latif, lembut, maha lembut ya. Wa ma'na tsani al-khabir ya. Apa itu makna khabir? Wa makna tsani qaribun min makna al-awwal. Makna khabir dengan latif itu mirip dari sisi mengetahui masalah-masalah yang kecil-kecil tadi ya. Masalah-masalah yang detail. Khabir juga seperti itu, maha mengetahui masalah-masalah yang terperinci, yang detail. Terus wa yuqalu khabartu syai'a akhbarahu fa'ana bukan anna. Fa'ana bihi khabirun. Oke. Alim. Qala al-musannif rahimahullah. Khabartu syai'a ukhbiruhu, bukan akhbarahu ya. Ukhbiruhu. Fi'il mudhari'nya. Aku khabartu, aku mengetahui sesuatu, ukhbiruhu fi'il mudhari'nya, aku mengetahuinya, fa'ana bihi khabirun. Itu redaksinya kira-kira begitu ya. Dalam bentuk fi'il mudhari', khabartu syai'a, aku mengetahui sesuatu. Dalam fi'il mudhari'nya, ukhbiru syai'a atau ukhbiruhu. Oke, ini aman ya, nyambung ini ya. Dia sedang mengurai bahasanya. Khabir itu apa sih? Khabir itu dari kata khabartu syai'a, artinya aku mengetahui sesuatu. Itu dalam bentuk fi'il madhi. Kalau dalam bentuk fi'il mudhari, khabara menjadi
Jadi bukan ukhbiru ya. Jadi akhbaruhu. Karena atau akhburuhu juga bisa. Nanti kita lihat di kamus, dia khabara yakhbaru atau khabara yakhburu. Nanti tolong lihat di kamus ya. Fa'ana bihi khabir atau khabura yakhburu. Khabur tuh. Saya kurang bisa pastikan, lebih pastinya lihat di kamus apa wazannya. Fa'ana bihi khabir. Jadi dalam bentuk, bukan dalam bentuk fi'il, dalam bentuk isim menjadi khabir. Maka aku mengetahuinya. Ai alim, yaitu alim. Khabir artinya alim. Oke, cukup? Sampai situ ya. Kita sudah akan masuk pada bab fikihnya. Itu mukaddimahnya kita sudah selesaikan ya.